Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Jadi ketika manusia punya jiwa pemimpin, itulah Imam Mahdi sebetulnya. Dan ketika manusianya benar-benar jadi Imam Mahdi atau benar-benar punya jiwa pemimpin, maka dari jiwa kepemimpinannya dan sosoknya itu kan setidaknya sedikit menunda kerusakan atau setidaknya mengurangi tingkat kerusakan yang ada di alam semesta ini. Nah contoh, misal seorang presiden itu punya jiwa pemimpin yang luar biasa, ya tetap ada kelaparan, ya tetap Iya, akan iya. ada bencana, tapi tidak sebesar ketika pemimpinnya tidak punya Amanah. jiwa pemimpin atau tidak amanah itu, Pak. Iya, iya. Jadi Imam Mahdi itu sudah melekat di dalam diri manusia di sebuah komunitas. Entah komunitas itu keluarga sendiri atau kelompok sendiri atau sebuah bangsa atau sebuah negara. Imam Mahdi itu pasti ada. Nah, tingkat kemahdiannya ini loh yang membedakan. Ini mungkin mohon kita penjelasannya mengenai masalah di dalam pembahasan toreko itu kan sering disinggung-singgung masalah ada kalimat-kalimat atau pengertian masalah mada, madi, mani, manikam. Apa sih pengertiannya dari keempat unsur itu yaitu madah, madi, madi, manikam? Mohon penjelasannya. Nggih. Mada itu kan yang memakai kata mada. Itu kan kebanyakan yang dari luar Jawa, khususnya suku-suku yang ada di Kalimantan, Sulawesi itu mengatakan atau mengidentikan mani itu dengan mada. Ya, kalau dalam versi Jawanya itu kan ada 4 juga. Jadi mani, mahdi, manik, manikem. Atau mahdi, mani, manik, manikam. Iya. Nah, kalau empat-empatnya ini, mani, mahdi, manik, manikam, itu kan kita berbincang soal sel sperma sebenarnya. Jadi sperma sebagaimana asal muasal terjadinya pembuahan di dalam kandungan manusia atau kandungan selain manusia. Semua kan ada perbincangan tentang sperma. Jadi kalau yang ditanya soal mani, manik, madi, maniken yang ada kaitannya dengan pembelajaran-pembelajaran yang mengarah ke soal agama, ya mari kita kupas satu demi satu terlebih dahulu. Iya. Mani itu cairan putih dan bening yang pekat, itu sebagai material yang ternampak langsung oleh mata kasar kita. Ini namanya mani. Nah, kemudian mahdi itu sifat atau gen pembawa keturunan. Jadi misalkan ini orang tuanya ini orang yang cerdas atau orang yang seperti apa, maka sifat yang dimiliki orang tuanya itu akan menurun lewat mahdi itu. Jadi mahdi itu adalah gen pembawa sifatnya. Itu ada di dalam satu gumpalan sperma. Jadi kalau mani ini cairan bening atau cairan putihnya itu, nah kemudian kalau mahdi itu pembawa sifatnya, nah sifat ini ada di dalam sel spermanya. Lah sel sperma dari kepala sampai ekor itu namanya maniknya, kelengkapannya. Jadi sehingga dia bisa berjalan menuju sel telur. Nah, manik itu kelengkapan dari kepala sehingga dia punya kepekaan untuk menuju sel telur yang akan dibuahinya. Nah, kemudian khusus untuk manikam. Manikam itu kan diibaratkan sebuah permata. Itu bertempat di bagian kepala langsung. Artinya nanti ketajaman dari manikamnya itu bisa menembus dinding telur atau dinding opumnya itu masuk ke dalam sel telur, maka terjadilah pembuahan. Kalau terjadi pembuahan sel sperma masuk ke dalam opum, maka terjadilah proses menjadi janin. Nah ini kaitannya dengan
masalah pembelajaran kawruh atau hakikat agama yang jenengan ingin ketahui terlebih dahulu, yang mana dulu? Yang tentang masalah mani. Yang paling mendasar tentang ini kalau sudah bincang masalah mani. Ini kan yang paling mendasar sebetulnya. Makanya ada pembahasan sebelum kita terjadi atau sebelum kita lahir di alam dunia ini. Mani ini kan datangnya agak kebelakangan. Yang jelas kita sudah punya wiji sejatinya atau benih sejatinya terlebih dahulu. Iya. Nah, kemudian sebagai pemerlancar proses terjadinya makhluk, ya juga sebagai syarat hidup makhluk ini, maka mani akan datang belakangan. Yang jelas adalah harus punya wiji sejati dulu yang dimiliki oleh kaum ibu atau kaum perempuan. Iya. Nah, ini kalau kita ini nanti paham, maka sebetulnya yang membawa nasab, membawa garis keturunan itu lebih cenderung dari kaum perempuan sebetulnya. Nah, karena yang punya telur ovum ini bakal janin, bakal manusia dari ibu ya? Kan dari ibu. Jadi ternyata kalau sudah tahu, nah ternyata ini terjadi diskriminasi di dalam masyarakat kita ini, diskriminasi kaum ibu. Jadi kalau sudah perempuan seakan-akan tidak punya jalur keturunan, padahal yang memegang jalur keturunan itu adalah kaum ibu atau kaum perempuan. Lah sel sperma itu hanya menambahin sedikit gen, sedikit sifat untuk pembuahan, nah, kemudian jadi janin itu. Dan induknya atau indung telurnya itu yang mempunyai telur adalah ibu. Dan sebenarnya yang mempunyai jalur nasab itu sebetulnya itu kaum ibu. Nah, tapi di masyarakat kita itu terbalik. Iya, laki. Ya, yang lakinya. Ini dibalik. Karena ini keegoan laki-laki, karena merasa kuat, merasa perkasa, maka kaum perempuan yang dilemahkan atau yang tidak diprioritaskan, maka urusan nasab pun pada akhirnya dipegang oleh kaum laki-laki. Ini sebetulnya diskriminasi sudah sebetulnya. Tapi ya apa mau dikata, sudah menjadi bukan rahasia umum lagi, ya kan, ya, sudah menjadi bukan rahasia pribadi, maksudnya sudah tahu semua, jadi biarlah bergulir begitu saja sudah. Ya namun demikian, karena kita sudah tahu, ya janganlah kita itu sampai menyepelekan atau sampai mengintimidasi dan mendiskriminasi kaum perempuan untuk urusan nasab. Yang jelas sebetulnya nasab itu yang paling kuat dan yang paling tepat itu dari kaum perempuan. Nek wong Jawa, wong lanang kurang banyu nitrok. Nah, ini kan. Ya, seorang laki-laki cuma mengairi saja sebetulnya. Jadi telurnya sudah ada. Nah, kemudian matinya ini ya makanya sedikit menambah sifat yang akan dimiliki seorang bayi. Sifat turunan yang dimiliki orang tuanya, khususnya laki-laki. Dan sifat yang dimiliki dari sel telur yang dimiliki oleh ibu itu juga sudah ada. Jadi kan ada tambahan-tambahan saja sebetulnya. Iya. Tapi tetap yang menguat adalah sifat dari sel telur yang dimiliki ibu. Nah, kalau urusan yang proses sel sperma menemui sel telur yang dinamakan dengan maniknya itu, dengan kelengkapannya itu, nah itu kan sudah masuk di dalam proses pembuahan. Iya. Nah, jadi kaitannya dengan pemahaman tentang agama. Kalau mahdinya ini mempunyai memang sifat-sifat yang suka belajar di dalam keagamaan, ya maka tidak jauh berbeda. Jadi buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Nah ini ya, pengibaratan yang namanya mahdi itu seperti itu.
Nah, terus apalagi nih yang apa namanya? Berarti Mahdi itu kan membawa sifat. Iya. Kalau memang itu yang bersifat membawa kebajikan, membawa kebenaran, berarti setiap manusia kan mempunyai Sisi baik. sisi baik. Iya, jelas itu. Apakah ini tidak ada kaitannya dengan Imam Mahdi? Loh, sebetulnya kalau kita memahami tentang hakikat, kaitannya kuat sekali. Kaitannya kuat sekali dengan istilah Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tadi. Imam itu kan seorang pemimpin. Nggih. Imam itu seorang pemimpin. Kemudian dari Mahdinya saja. Mahdinya saja itu pembawa sifat. Pembawa sifat pemimpin. Nggih, nggih. Jadi manusianya yang berupa sosok ini merupakan sosok pemimpin, jiwanya juga jiwa pemimpin. Jadi maksudnya Imam Mahdi itu luar dalam, punya karakter dan jiwanya pemimpin. Itu Imam Mahdi, artinya Imam Mahdi. Berarti selama ini ada sedikit yang kurang ini, karena bahkan sekarang banyak beredar dikatakan wah Imam Mahdi sudah muncul. Berarti kalau secara penjabaran daripada makna daripada Mahdi, Manikam, berarti sebenarnya Imam Mahdi sudah dari dulu sudah ada muncul. Ya sudah, mulai dari adanya manusia, Imam Mahdi itu sudah ada. Lah bagaimana kita ini sebagai orang tua kalau nggak bisa jadi Imam Mahdi, mimpin anak-anak kita bagaimana? Mimpin mungkin kita jadi RT sekalipun, mimpin warga kita bagaimana kalau kita nggak punya jiwa pemimpin? Nggih. Jadi Imam Mahdi itu kan cuma istilah saja sebetulnya. Berarti kata kiasan Kata mawon itu, kiasan saja. Imam Mahdi itu dari adanya manusia itu sudah ada di dalam diri manusia. Karena Mahdi itu sendiri pembawa sifat yang dimiliki manusianya juga untuk hidup di muka bumi ini juga. Jadi kan dibuat seakan-akan sesuatu yang hiperbola, artinya yang wah kan, yang wah. Nggih. Nanti ada Imam Mahdi sebagai penyelamat. Nah itu kan cuma sekedar kiasan-kiasan saja. Ya cobalah kita berpikir, misalkan kita punya tanggung jawab yang besar. Ketika kita bisa memimpin, kan yang kita pimpin kan juga selamat. Nggih. Kan selamat. Kalau kita asal-asalan ya, yang kita bina, yang kita pelihara atau yang kita ingin jadi baik karena kita nggak punya sifat pemimpin, ya amburadul pada akhirnya. Sama seperti pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat. Kalau mereka bukan Imam Mahdi, seorang pemimpin yang punya jiwa pemimpin betulan, ya maka hancurlah yang dipimpinnya. Berarti ini ada apa namanya ini? Ada benarnya juga bahwa selama ini kan dikatakan bahwa Imam Mahdi itu yang akan membawa kebenaran, ketenangan, akan membawa kejayaan. Tapi secara aktualnya ini kalau sampai itu terjadi, berarti kan alam ini akan tidak ada masalah, gitu kan? Tapi faktanya sekarang ini kok Tambah bermasalah. kan gitu. Bahkan gempa di sana, di sini, dan musibah sana sini. Berarti imam-imam Mahdi yang ada sekarang ini kan berarti belum menunjukkan sebagai Imam Mahdi yang sebenarnya. Iya. Ya, kalaupun ada itu hanya sebagian kecil saja lah. Iya. Karena apa? Karena Imam Mahdi sebetulnya sudah ada dari dulu, itu sudah ada. Jadi ketika manusia punya jiwa pemimpin, itulah Imam Mahdi sebetulnya. Dan ketika manusianya benar-benar jadi Imam Mahdi atau benar-benar punya jiwa pemimpin, maka dari jiwa kepemimpinannya dan sosoknya itu kan setidaknya sedikit menunda kerusakan atau setidaknya mengurangi tingkat kerusakan yang ada di alam semesta ini. Nah contoh, misal seorang presiden itu punya jiwa pemimpin yang luar biasa, ya tetap ada kelaparan, ya tetap akan ada bencana, tapi tidak sebesar ketika pemimpinnya tidak punya jiwa pemimpin atau tidak amanah itu, Pak. Jadi Imam Mahdi itu sudah melekat di dalam diri manusia di sebuah komunitas. Entah komunitas itu keluarga sendiri atau kelompok sendiri atau sebuah bangsa atau sebuah negara. Imam Mahdi itu pasti ada.
Nah, tingkat kemahdiannya ini loh yang membedakan. Jadi tingkat kemahdiannya ini yang membedakan sebetulnya. Ada yang kemahdiannya, sifat pemimpinnya yang luar biasa. Ada kemahdiannya yang sedang. Kadang-kadang peduli, kadang tidak. Kadang kemahdiannya tipis. Malah kadang-kadang yang dipimpinnya itu kebanyakan untuk urusan pribadi dan golongannya sendiri. Jadi Imam Mahdi itu sudah ada, mau nunggu apa lagi? Yang ditunggu apa? Sudah nggak ada yang ditunggu sebetulnya. Berarti kita salah kaprah berarti. Nah, iya. Karena selalu didengung-dengungkan Imam Mahdi sudah akan datang, ya kan, sudah muncul, ya kan. Menjadi imam dunia. Dari dulu sudah jadi imam dunia, Imam Mahdi itu. Karena dengan adanya pembahasan tadi masalah Mahdi, Manikam, akhirnya kan Iya, tahu. terurai, Ya, terurai yang sebenarnya. Jadi ya sama begini, sama dengan pengertian Dajjal. Dajjal nanti di akhir zaman akan muncul. Dajjal sudah ada kok. Dajjal keluar itu kan bareng gitu sama Imam Mahdi. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Cuman itu. Berarti inilah akibat karena kita pahamnya ini, karena selalu dirahasiakan, tidak berani membongkar. Ternyata setelah dibongkar tentang makna 4 unsur tadi ini, ternyata ya sudah ada, dan sudah terjadi. Sudah terjadi. Yang disayangkan ini kenapa kok nggak dijabarkan secara detail, padahal ini sudah alamnya atau sudah masanya Imam Mahdi dan Dajjal itu sudah ada. Berarti secara nggak langsung sekarang Imam Mahdi sudah kalah. Ya akan terus kalah. Logikanya bagaimana kok Imam Mahdi itu kalah? Imam Mahdi itu cuma mengurangi tingkat kerusakan dan menunda sedikit masa terjadinya kerusakan. Itu Imam Mahdi. Pada suatu ketika akan kalah juga dengan Dajjal yang membawa kehancuran. Kalah sudah. Karena kalau Imam Mahdi menang, nah ini malah menyalahi pakemnya alam semesta ini malah. Loh kok bisa begitu? Lah kalau Imam Mahdi misalkan menang melawan Dajjal, jadi kepositifan ini menang melawan kenegatifan, maka bumi langit dan seisinya ini akan terjadi kedamaian. Nah kalau bumi langit dan seisinya ini damai, nah disinilah justru yang tidak sama dengan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Artinya apa? Wong kita ini loh sudah menuju ke kehancuran, menuju ke kiamat kubro. Lah kalau terselamatkan dengan adanya Imam Mahdi, berarti kiamat kubro nggak akan terjadi kan? Iya. Logikanya seperti itu. Pantas dijelaskan di situ bahwa Imam Mahdi itu cuma sesaat aja, tidak lama umurnya. Setelah itu akan kalah juga dengan Dajjal. Kalah dengan Dajjal, tetap hancur juga. Berarti ini cuma kata-kata kiasan aja berarti. Ini ya, tetapi mungkin, karena kita terbelenggu sama kondisi dogma juga sih, karena di dogma, nah ini pada akhirnya terbawa oleh cara berpikir kita, sehingga yang awalnya atau seharusnya bisa berpikir lebih logis, karena terdogma kita nggak bisa berpikir logis lagi. Pantas ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memahami dengan adanya 4 unsur yang dibongkar tadi, dijelaskan. Hanya kita sudah bisa mengetahui bahwa Imam Mahdi itu sebenarnya ini. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi kalau begitu. Iya, nggak usah nunggu-nunggu lagi, sudah terjadi kok ditunggu apanya. Makanya yang jelas, Imam Mahdi itu nggak bisa mengalahkan Dajjal. Dajjal itu sendiri ya cuma kias saja kok sebetulnya. Dikiaskan bahwa keserakannya itu kalau diibaratkan taring itu menembus bumi dan langit. Kemudian hanya matanya sebelah. Artinya melihat apapun dengan hanya sebelah mata, satu mata atau sebelah mata saja, sehingga tingkat keserakan dan keganasan kepuasannya itu luar biasa. Dajjal itu kan ya manusia juga. Nafsu keserakan yang dimiliki manusia. Lah manusia bisa jadi Dajjal, prosesnya seperti apa? Kenegatifan manusia yang dikuasai oleh iblisnya ini betul-betul pure, betul-betul full menguasai dirinya, baik jiwa dan raganya. Nah, ini wujudnya manusia sudah
dikuasai iblis. Loh ini loh Dajjal manusianya. Dajjal itu kan menyebut untuk manusia yang punya keserakahan. Apakah Dajjal sekarang ini sudah ada? Sudah. Sudah ada. Sudah muncul. Oh, nyatanya sudah kaya, aku pengen semakin kaya. Nah, sudah mobilnya banyak, melakukan korupsi. Tanahnya sudah lebar, ini merebut haknya orang. Nah, apakah itu bukan Dajjal? Dajjal itu sudah. Jadi Dajjal itu ya sudah ada. Dari pembentukan manusia yang pertama dulu sampai sekarang itu sudah ada Dajjal. Kok nungguin kapan datangnya Dajjal, semakin ke depan, Dajjal di era yang makan datang ini ya lebih ganas lagi seiring dengan berjalannya waktu. Karena semakin banyak yang serakah ini. Begitu loh sebetulnya prosesnya itu. Jadi Imam Mahdi sudah ada. Dajjal sudah berkeliaran kemana-mana. Loh sekarang ini kalau ada Imam Mahdi yang kelihatan baik, Dajjalnya menyerang ya. Dengan segala cara, ya kan? Iya, untuk menjatuhkan. Untuk menjatuhkan Imam Mahdi. Ini loh sebetulnya. Iya. Ada yang baik sedikit gitu satu orang, nah Dajjalnya yang ngeroyok banyak orang. Akhirnya kalah. Iya, Dajjal sekarang malah berinovasi. Zaman milenial. Yang pakai kostum yang luar biasa, menunjukkan kostum-kostum salah satu agama tertentu, nah, untuk menjatuhkan Imam Mahdi permisalan. Nah, ini kan contoh-contohnya. Iya. Jadi berselindung di beberapa atau di tata cara yang seakan-akan itu membawa misi-misi agama, nah, untuk menjatuhkan, untuk melawan atau untuk melemahkan Imam Mahdi yang sudah ada. Nah ini banyak. Nah, ini agak terputus-putus ini, saya ngomong ini biar tidak menyinggung perasaan orang banyak. Makanya sambil ngomong sambil memilih kata. Jadi biar tidak tersalah menyampaikan saya secara pribadi, biar tidak menyinggung juga. Iya. Jadi kebanyakan Dajjal ini berselindung di dalam atau di balik agama. Itu Dajjal nyata sebetulnya. Hanya untuk meladeni keserakannya dirinya sendiri. Dan keserakannya, golongannya sendiri. Ini sudah keluar dari konsep agama. Padahal yang dipakai dengan alat agama. Nah ini udah Dajjal nyata sebetulnya. Nah ini misal kalau saya menunjuk salah satu agama terus pemukanya seperti ini, lah ini nanti dikirain menyinggung. Ini kan konteksnya kita sharing saja sebetulnya. Makanya agak terputus-putus ya nggak apa-apa. Yang penting obrolan kita ini tersampaikan untuk banyak orang. Ya, alhamdulillah sudah bisa membedakan Dajjal dengan Imam Mahdi, berarti kita sudah tidak bingung lagi lah. Itu karena sudah bisa membedakan. Itu mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri. Yang ada Dajjal itu dari agama-agama yang lain juga sudah sering tersampaikan juga. Misal saudara kita yang di Bali, yang sama dengan perwujudan Dajjal, ada patung ogoh-ogoh. Itu kan perwujudan Dajjal yang pure. Manusianya sudah terkuasai iblisnya, sehingga juga harus dibakar tiap tahun. Ada upacara nyepi. Itu kan contoh-contoh. Sebetulnya Dajjal itu sudah ada. Nah, terus ada lagi pengertian yang namanya ada buta kala, ada Bathara Kala. Nah, itu kan sebetulnya kan sama saja. Simbol-simbol Dajjal. Simbol-simbol keserakan manusia, simbol-simbol kepuasan manusia. Itu Dajjal. Sama di pewayang Kurawa. Nah, di pewayangan banyak yang identik dengan Dajjal itu luar biasa sekali. Nah, namun demikian kita sebagai manusia yang beragama juga ya tetap kita harus mempercayainya, tapi tidak bisa mengabaikan apa yang kita miliki ini sendiri, yaitu akal sehat yang selalu harus kita kedepankan untuk memahami sesuatu yang kita yakini selama ini. Jadi yang namanya ikut-ikutan, ngawur, hanya insting, hanya perasaannya saja yang benar, nah ini harus mulai kita letakkan.
Artinya ketika kita masih memakai yang namanya perasaan dan insting untuk memahami agama, pada akhirnya keliru semua. Jadi antara pikiran dan kolbu kita itu harus selalu satu. Akal sehat juga tidak kita meninggalkan, karena akal sehat kita itulah keyakinan kita, kepercayaan kita ada di kepala kita. Manakala iman kita ada di dalam kolbu kita, dua-duanya harus sejalan. Makanya memaknai apapun yang kira-kira gitu belum bisa memahami, perlahan tapi pasti akan bisa memahaminya dengan gampang. Wong sebetulnya sekali lagi sering saya sampaikan bahwa Tuhan menciptakan agama itu untuk menyederhanakan dan untuk menyimpulkan hidup manusia. Nah, kalau memahami agama saja sudah susah, bagaimana bisa menyederhanakan hidup manusia? Bagaimana bisa menggampangkan hidup manusia? Berarti kan keluar dari konteks tujuan Tuhan menciptakan agama. Nah, disinilah pada akhirnya kolbu dan pikiran kita harus kita kedepankan, kita jalankan bersama, sehingga benar-benar agama ini menjadi sarana untuk mempermudah hidup kita dan untuk menyederhanakan hidup kita dengan cara memahaminya saja. Itu sebetulnya tidak sulit. Yang mempersulit adalah manusianya. Kenapa sulit? Karena disusupi oleh kepentingannya sendiri dan kepentingan golongannya. Jadinya akhirnya jadi rumit. Mempersulit diri sendiri. Nah, ya mudah-mudahan yang perbincangan yang agak kurang luas ini tadi bisa bermanfaat. Khususnya bagi kita berdua yang ada di sini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain juga. Tidak ada niat meremehkan, merendahkan, tidak ada sedikit pun. Niat saya secara pribadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bekal hidup kedepannya, dan bermanfaat juga untuk segala urusan kita yang berbau duniawi dan keakhiratan. Amin.